Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya ya, pada hari ini kita bisa ketemu meskipun via virtual, via online begini ya, tapi semoga tidak mengurangi niat dan tujuan kita bersama-sama hari ini untuk bisa sharing-sharing ya tentang keilmuan Islam, insyaallah gitu ya. Jadi hari ini saya berkesempatan ya diminta untuk mengisi sharing ya sama teman-teman remaja ya pada umumnya, pada khususnya maksudnya gitu ya. Jadi tema kita adalah survival generation zero to hero ya. Salah nggak ya saya kalau pengucapannya atau membacakannya tadi itu, tapi kurang lebih saya ingatnya gitu ya, temanya adalah tentang itu ya, survival generation zero to hero. Nah, jadi teman-teman, kita kalau ngomongin tentang dunia remaja gitu ya, ngomongin tentang kondisi kita hari ini, ada banyak hal yang mungkin menjadi PR kita bersama ya, menjadi tugas kita bersama juga, tugas tidak hanya teman-teman pribadi ya, tapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita kalau ngomongin remaja, ngomongin anak-anak muda, kita juga di sana itu ngomongin, ibarat kata itu ada berlian. Berlian itu kan dia, atau mutiara lah bahasanya gitu ya. Mutiara itu kan dia itu ketika awal kemunculannya dia tidak terbentuk, maksudnya belum terlihat seperti apa sih wujudnya, tapi dia harus ditempa dengan tempaan yang keras gitu ya, sampai nanti akhirnya muncul keluar mutiara tadi itu. Nah, kita kalau ngomongin potensi juga ya, sebagai anak-anak muda itu kita juga nggak bisa tahu gimana bagusnya kita, gimana baiknya kita, gimana berhasil atau tidaknya kita di masa yang akan datang kalau kita tidak memfokuskan gimana kita hari ini. Nah, sayangnya tadi itu ya, kalau misalnya kita melihat banyak kondisi para pemuda hari ini yang masih menjadi catatan adalah kadang-kadang kita lupa tadi itu ya, sampai pada titik tertentu kita itu seringnya itu ngikutin arus aja gitu ya. Jadi ada keadaan, maksudnya ada kondisi yang misalnya lagi tren ya, apa yang sedang booming itu kita ikutin, apa yang sedang menjadi pembahasan tuh kita ikutin ya, terus kita cari tahu lah kondisinya itu seperti apa. Tapi kita lupa kadang-kadang terus hidup ini buat apa. Kadang-kadang kita terlalu asik ya mengikuti ya perkembangan zaman ya. Pokoknya namanya, apalagi kalau sekarang ya, namanya media, arus media informasi itu deras banget gitu ya. Jadi ada sebaran informasi yang itu kita tuh memang nggak bisa ngerem ya, apalagi dengan perkembangan kayak katakanlah media sosial hari ini yang lagi booming itu ya, platform nomor satu media sosial tuh masih jatuh di tangan TikTok. Dan apa isinya TikTok tadi itu? Oke, kita bisa bisa sedikit berhusnuzon bahwa sekarang sudah banyak konten dakwah kok. Sekarang sudah banyak konten-konten informatif ya, yang itu bukan cuma hahaha atau joget-joget semata ya gitu, tapi ada lah yang tadi sifatnya itu dakwah, edukasi, terus informatif tadi itu. Cuma nah ini sayangnya, kalau misalnya kita mau bandingkan atau kita compare ya dengan yang lain, ternyata masih banyak juga yang secara timbangan tadi itu masih berat ketimbangan yang unfaedah gitu ya, hanya sekedar hahaha gitu, video-video pendek yang itu mungkin menjadi pelampiasan dari seseorang untuk ya udah bagian dari kalau mengisi kegabutan itu ya, itu dengan bikin bikin aja video itu seru-seruan gitu ya, habis itu udah. Jadi ada banyak waktu luang lah ya, tadi itu yang itu terjeda gitu ya, yang itu terhalangi dengan adanya atau teralihkan lah tadi itu dengan adanya ya platform-platform seperti ini, yang kita kalau nggak paham gimana cara mendudukkannya, kita yang terbawa arus, kita yang terbawa oleh keadaan, terlena lah ibaratnya gitu ya. Tahu-tahu habis aja waktu kita, tahu-tahu sekarang perasaan masih awal minggu, nanti tahu-tahu udah awal minggu lagi gitu ya, perasaan baru kemarin weekend gitu, sekarang udah mau libur lagi, weekend lagi gitu, terus aja begitu. Tahu-tahu perasaan kemarin mas udah awal tahun ya, baru awal tahun, tahu-tahu udah akhir tahun, tahun baru lagi nanti. Kerasnya cepet seperti itu. Jadi ya begitulah tabiat kita
Nah, kita itu kadang-kadang lupa atau gak sadar sama peluang atau potensi apa yang dikasih sama Allah ke kita. Nah, itu yang makanya kita coba sama-sama sadari dulu. Nah, tadi balik lagi ya, kalau kita ngomongin kondisi pemuda, kondisi remaja, nah ada begitu banyak potensi yang Allah titipkan kepada anak-anak muda yang itu gak dikasih sama generasi yang lain. Kalau misalnya kita melihat banyak sejarah perubahan, sejarah pergerakan, itu semua dimotori oleh anak-anak muda. Dulu ya, orang-orang yang termasuk dalam ashabiqunal awalun itu paling banyak anak-anak muda juga. Yang paling muda bahkan adalah seorang Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika usia 6 tahun gitu ya, bahkan sudah, maksudnya belum mencapai usia balighnya, itu sudah kemudian ya ingin menunjukkan ketundukannya, ya keterikatannya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian banyak di antara para sahabat juga itu yang masuk Islam, ya menyatakan keislaman itu ketika usia muda. Ya, jadi anak-anak muda ya, sampai kemudian juga maksudnya tidak hanya pada masa itu ya, tidak hanya pada masa Rasulullah, tapi kalau kita bicara di masa lain, coba ada katakanlah Imam Syafi'i, itu dengan usia yang muda itu masya Allah sudah kemudian bisa menguasai banyak keilmuan gitu ya, banyak sakofah. Kemudian ada imam-imam yang lain ya, entah itu Imam Qurtubi ya, maksudnya dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang apapun itu, kebanyakan semua memulai karir keilmuannya itu dari usia muda. Teman-teman coba bayangkan ya, kebanyakan gitu ya, kalau kita boleh sedikit cerita gimana sih kondisinya anak-anak muda dari generasi-generasi yang terdahulu sebelum kita. Apalagi kalau sampai hari ini ya, sampai hari ini nanti teman-teman coba cari. Jadi ada suatu daerah di Afrika, namanya itu kalau nggak salah Ashanti. Maksudnya orang yang kemudian asalnya dari daerah itu nanti dia dapat gelar Ashanti. Ya, nah itu nama daerahnya saya agak lupa apa, tapi daerah itu teman-teman, Mauritania. Nah, daerah Mauritania. Di daerah Mauritania itu ya, di Afrika itu, sampai hari ini mereka masih menerapkan pola pendidikan yang sama ya, sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari secara turun-temurun tadi itu dari generasi sebelum mereka. Nah, generasi terdahulu tadi itu ya, kebanyakan ya di masa Islam, keemasan Islamnya itu, anak-anak itu udah dibiasain untuk kemudian mengenal Al-Quran sejak dini. Jadi wajar kadang-kadang rata-rata usia 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, maksimal ya intinya sebelum balik, sebelum usia 10 tahun dia sudah hafal Quran. Gak hanya Quran aja, tapi setelah hafal Quran nih nanti pondasinya dilanjut lagi, ngafalin hadis, misal hadis arba'in ya, atau hadis-hadis yang lain. Kemudian nanti setelah itu diberikan bekal juga yang lain, ya menghafal ini menghafal itu. Intinya masa-masa golden age tadi itu dipakai buat menghafal, terus menghafal. Nah, nanti setelah usia balik itu baru nanti bicara hukum, bicara gimana fikih, bicara gimana tafsir dan turunan-turunan yang lain gitu. Tapi poin-poin usuluddin tadi itu ya, pilar-pilar agama lah ibaratnya gitu, soal Al-Quran, tafsir ya, hadis, itu pondasinya sudah mereka dapat juga ketika usia kecil tadi, sejak usia kecil gitu. Nah, itu yang kita coba bisa bayangkan ya, usia dini. Nah, sebelum balik tadi pondasinya sudah kuat, maka ketika pun dia sudah beranjak dewasa, dia bisa mengalihkan kepada keilmuan yang lain. Makanya jangan heran kalau dulu itu kenapa ya ada ulama itu yang dia itu bidang keilmuannya itu secara agama itu bagus, secara basic agama itu sudah tidak diragukan, kemudian juga secara keilmuan yang lain, katakanlah mungkin ilmu, ada yang membidani ilmu kedokteran, ilmu terkait dengan matematika ya, ilmu-ilmu yang lain itu juga mereka handal, mereka bisa gitu untuk survive di sana. Jadi karena tadi pondasi agama sudah didapat dari kecil, kemudian keilmuan yang lain kalau mau mengeksplor ya, atau mau coba cari tahu keilmuan itu bisa gitu. Nah, makanya itu tadi ya, kita bisa belajar dari generasi terdahulu, dan sampai saat ini tuh ada tadi masih di daerah Mauritania itu masih diterapkan kebiasaan yang seperti itu. Jadi sejak kecil itu tadi ya, dibiasakan untuk menghafal Quran, kemudian terus nanti
sebelum usia balik tadi itu mereka sudah pondasi agama sudah kokoh. Nah baru nanti setelah itu beralih ya, setelah balik itu dia silahkan kalau misalnya mau lebih mengeksplor keilmuan yang lain secara umum, keilmuan sains misalnya atau sosial misalnya, itu dipersilahkan karena basicnya juga udah kuat. Nah coba bayangkan ya, kalau itu dibandingkan sama kondisi kita hari ini, kondisi dimana kebanyakan kita itu justru baru ibaratnya kayak mendalami Islamnya lagi itu ketika kita sudah sadar, ketika kita punya kesadaran untuk hijrah misalnya ya, untuk berubah jadi lebih baik lagi, dan itu ketika usia dewasa ya, minimal deh sebelum usia dewasa, berarti usia teman-teman sekarang ya hari ini alhamdulillah ya. Ketika mungkin sebelumnya ya cuma sekedarnya aja, yang penting kita bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji ya, ngaji tadarus Al-Quran misalnya, tapi basically ternyata ada banyak pemahaman lain yang kita belum tahu. Soal fikih misalnya, gimana sih perempuan itu harusnya pakai bajunya, pakai kerudung, aturannya kayak gimana sih gitu ya. Terus soal yang lain misalnya sholat itu fikihnya udah bener belum ya, tuntunan sholatnya. Terus juga amalan-amalan apa sih ya yang banyak harus kita lakukan. Nah yang begitulah kira-kira itu banyak masih menjadi PR kita gitu. Dan itu harusnya tadi itu ya, maksudnya kalau kita mau compare harusnya itu udah clear dulu di masa kecil tadi itu, pondasinya sudah kuat sehingga kita tinggal di usia-usia nanti dari balik tadi itu ya, sejak balik sampai usia dewasa itu mengeksplor keilmuan yang lain. Tapi ya mau gimana, tadi itu kalau kita bicara memang kondisi itu tadi, kondisi yang bagus tadi itu ya, yang baik yang mau kita contoh tadi itu hanya ada di konsep kehidupan yang ideal. Konsep kehidupan ideal tuh maksudnya gimana sih kak ya? Yang ideal itu yang pasti sesuai sama apa yang Allah turunkan, apa yang Allah aturkan. Berarti idealnya itu ya, ideal seorang muslim itu ya sesuai dengan apa yang Allah aturkan, berarti sesuai dengan Islam, idealnya begitu. Nah memang kalau hari ini kita agak-agak susah gitu ya, karena memang kondisi kehidupannya belum ideal. Terus kita mau mencontoh dari mana, kita mau coba bercermin dari mana gitu. Tapi bukan berarti akhirnya nggak bisa gitu teman-teman. Nah makanya kita coba di sini nanti kita ngebahas tentang step by stepnya. Terus kita harus apa sih gitu ya, dari awal tadi itu langkah kita harus apa supaya nanti kita benar-benar menjadi generasi yang akhirnya beda dari yang lain. Kalau misalnya jadi anak muda, berarti jadi anak muda yang beda dari anak muda yang kebanyakan ada gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, pertama itu kita tadi coba kita mengenal dulu ya potensi kita, lagi-lagi ditekankan. Kita nge-scanning dulu kita kira-kira kita itu punya kemampuan apa sih ya, atau punya potensi apa sih. Kalau kita ngomongin anak muda itu semua potensinya sama ya, insya Allah potensi ada, potensi semangat, potensi waktu luang, potensi fisik yang masih prima lah gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah usia senja gitu. Itu potensi yang sama untuk anak-anak, maksudnya yang Allah berikan yang merata gitu ya pada anak-anak muda. Sekalipun mohon maaf misalnya ada yang diberikan oleh Allah ketidaksempurnaan pada fisiknya, tapi minimal ya ketika dia juga masih muda, itu pasti semangat itu tuh ada dalam dirinya, semangat untuk minimal ada perubahan lah. Namanya anak-anak muda itu kan dia pasti punya satu dorongan yang menggebu-gebu dalam dirinya. Teman-teman pernah nggak punya teman yang sering kayak ngajakin, ayo dong bikin ini, ayo dong bikin ini misalnya gitu, ayo dong kita harus apa nih gitu. Jadi ada rasa greget semangat tadi itu, meskipun semangat tadi itu kadang-kadang dialihkan, maksudnya realitanya itu pas kita lagi mau bikin video gitu ya, atau misalnya lagi ada apa nih yang tren, ayo dong bikin dong gitu, masuk kita ketinggalan tren sih misalnya gitu, ayo dong bikin TikTok dong misalnya gitu ya. Meskipun dorongan tadi itu masih belum terarah yang benar harus kayak gimana, tapi minimal dorongan itu ada gitu. Nah itu ya rata-rata ya, setiap dari anak-anak muda itu tadi punya potensi yang sama soal dorongan dan semangat yang menggebu-gebu. Tinggal gimana caranya potensi tadi itu kita jalankan, kita aturkan sesuai sama koridor yang Allah mau, koridor yang Allah tetapkan ya untuk kita ya, harus sesuai lagi sama lifestyle kita sebagai seorang muslim, life concept kita, konsep hidup kita sebagai seorang muslim. Berarti kita harus pastikan, kita harus cari tahu ada nggak ya yang kita langgar dari hukum syariat, kira-kira kalau kita melakukan itu Allah tuh bakal ridho nggak ya sama kita. Nah jadi pertimbangan itu pertimbangan seperti itu, bukan pertimbangan kayak pokoknya gue mau ngelakuin ya udah gue lakuin gitu, enggak seperti itu.
atau pokoknya gue mau ya udah gue lakuin misalnya gitu. Jadi pertimbangannya nggak cuma kita soal mau atau tidak, kepengen atau enggak, tapi ada pertimbangan gimana kata Allah tadi. Nah insya Allah kalau itu sudah menjadi rem kita ya, menjadi ibaratnya kayak spion kita ya, kita mau belok dikit, oh ingat kita siapa sih gitu, kita hambanya Allah. Allah ridho nggak ya kalau aku melakukan A B C D, oh kalau nggak ridho udah aku tinggalin, nggak deh coba-coba gitu, nggak ada waktu deh buat coba-coba misalnya gitu. Nah itu kalau kita sudah punya konsep yang betul ya, konsep yang benar tadi itu, insya Allah gitu ya. Poin pertama tadi ya soal kita mengenali diri kita itu insya Allah udah clear gitu ya. Jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin masih muncul di teman-teman kita itu, kenapa sih kalau Allah tuh nyiptain kita di zaman sekarang, kenapa sih kok kita itu nggak diciptain atau dilahirkan dari keluarga yang seperti ini ya, kita kok hidupnya di tempat yang seperti ini. Nah kita nggak bisa memilih ya, maksudnya kita nggak bisa request dong sama Allah pas lahir itu atau pas ketika ruh itu ditiupkan ya ke janin dari setiap ibu-ibu kita, kemudian kita bisa request by request, ya Allah aku mau request pokoknya nanti orang tuanya harus yang A B C itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi apa yang kemudian kita jalani hari ini, kita dapatkan hari ini, itu adalah bagian dari kodonya Allah, ketetapannya Allah. Tapi ada satu hal atau ada ranah yang kita itu bisa memilih di sana, kita bisa optimalkan di sana, kita bisa lakukan atau kita bisa isi itu dengan ketaatan kepada Allah. Itu ranah pilihan kita. Kita mau jadi anak muda yang seperti apa, itu juga kembali lagi ke pilihan kita. Mau jadi anak muda yang sukses di media sosial misalnya gitu ya, terkenal, atau mau jadi anak muda yang pokoknya mah yang didahulukan ibadah gitu. Itu yang mana yang kita kejar gitu. Kalau sekarang tuh emang kebanyakan ya teman-teman di luar sana itu menjadi pejuang FYP gitu ya, FYP TikTok. Jadi pengen untuk bikin video apapun nanti pokoknya biar bisa jadi trending lah ibaratnya gitu kalau di TikTok. Atau kalau di YouTube berarti gimana caranya nanti bisa bikin sesuatu yang bisa trending. Makanya coba teman-teman bayangkan kenapa sih kemudian kok ada waktu itu sempat viral ada anak-anak muda yang dia itu ngeprank waria ya, kemudian ngeprank orang-orang miskin, maksudnya orang fakir miskin gitu ya, itu diprank dengan sembako batu gitu ya. Teman-teman pasti masih ingat kasusnya itu, kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 gitu ya. Jadi dia adalah katanya sih YouTuber gitu ya, anak muda. Terus ya pas bulan puasa, pas bulan Ramadan dia bikin challenge, bayangkan lagi bulan Ramadan gitu ya, dia bikin challenge bagi-bagi sembako gratis. Tapi ternyata bukan sembako beneran, isinya batu. Meskipun rasanya kayak aduh berat itu ya, senang orang tuh dapat, tapi pas dibuka isinya batu gitu. Dan pas ditanya kenapa kok teganya, maksudnya kok segitunya banget gitu ya, pengen bikin video seperti itu ya, dia bilang ya iseng aja. Pasti jawabannya itu iseng aja. Jadi ya orang gue suka ya mau ngapain, iseng-iseng aja dong sama teman-teman misalnya gitu. Nah jadi pertimbangan-pertimbangan itu kalau misalnya tidak dipikirkan dengan matang, yang ada kita malah cuma mengikuti keinginan kita aja, mengikuti hawa nafsu kita, pengen ngelakuin apa sok dilakuin gitu, padahal kan ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Nah jadi kita bisa melihat tadi itu kenapa kok sampai ada anak muda yang dia rela gitu ya bikin konten kayak gitu, kan ngabisin waktu pasti dong, dia harus syuting, harus nyiapin properti segala macam, tapi dijabanin, dilakuin hanya demi mengejar trending, keviralan gitu ya, atau kalau di TikTok tadi bacanya mengejar FYP gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu yang dikejar. Nah makanya kita sebagai seorang muslim, nah karena kita berbeda dari yang lain, kita coba pahami itu. Ada hal-hal yang mesti kita rem, nggak semua kemudian yang sedang viral tadi kita ikutin lagi-lagi ya. Dan yang terpenting kita harus punya konsep hidup kita sendiri. Itu ya, konsep hidup kita sebagai seorang muslim itu yang seperti apa. Balik lagi tadi kalau kita sudah bahas, yang sesuai sama apa yang Allah tuh ridho sama kita. Kalau Allah nggak ridho, kita tinggalkan, nggak kita lakukan gitu. Nah jadi karena Allah sudah menitipkan potensi yang luar biasa sama kita, sama teman-teman ya, sama anak-anak muda yang di luar sana, kita harus pahami itu dan kita harus ambil peluang itu. Tadi kalau kita sempat bahas ya, kebanyakan dari sejarah itu
motor penggerak atau aktornya ibaratnya gitu itu adalah anak-anak muda. Aktor perubahan, penaklukan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih usia muda 21 tahun. Sejak usia 17 tahun atau 16 tahun bahkan sebelum itu sudah dalam bimbingan gurunya untuk disiapkan menjadi pemimpin ketika usia 20-an tadi itu. Terus nanti kita bicara tadi ya konsep bagaimana kemudian para imam, bagaimana kemudian para sahabat. Jadi tokoh-tokoh itu semua memulai karir, memulai kegemilangannya itu, keberhasilannya itu ya dari usia muda. Nggak bisa ujuk-ujuk aku pengen jadi dokter nih tapi nanti aja deh belajarnya gitu, pas udah kuliah misalnya gitu kan, nggak bisa gitu. Yang namanya kemampuan tuh harus kita cicil dari sekarang misalnya. Atau aku mau jadi pengusaha, mau jadi ilmuwan, mau jadi hafizah misalnya gitu. Terus itu nggak kita cicil dari sekarang kayak maunya instan aja gitu. Nah itu nggak bisa juga, harus ada proses yang kita lewati gitu ya teman-teman. Nah sampai sini gitu ya, ada satu pesan mendalam ya untuk teman-teman semuanya. Kita ya sebagai seorang muslim, sebagai anak-anak muda yang kebetulan Allah titipkan, Allah hidupkan kita di zaman yang sekarang gitu, bukan tanpa alasan. Artinya Allah itu percaya bahwa kita teman-teman semua anak-anak muda ini bisa jadi aktor perubahan tadi itu, bisa jadi pembeda daripada yang lain. Kalau misalnya tadi kita ngelihat anak-anak mudanya lagi dalam kondisi yang seperti apa, nah teman-teman ini punya alasan atau strong why gitu ya, kenapa teman-teman itu harus berani show up, berani speak up, karena teman-teman beda dari yang lainnya ya tadi, karena kita sudah coba membekali diri kita dengan konsep Islam, dengan konsep hidup yang itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas hidup kita. Jadi itu yang coba kita itu berusaha nge-influence orang lain ya, mempengaruhi orang lain dengan konsep itu tadi. Coba bayangkan pada saat dimana mungkin teman-teman ya di luar sana itu boro-boro ngomongin dakwah gitu, yang ngingetin kepada kebaikan. Wong sholat aja ya, orang sholat aja masih perlu ditombol ibaratnya gitu. Nah itu kebanyakan kondisi kita tuh hari ini begitu. Atau baru-baru ngomongin tadi ya puasa atau zakat, orang kesehariannya misalnya gitu ya, itu hanya ya nggak jauh-jauh dari media sosial tadi itu, dari Instagram, TikTok tadi, nggak mikir yang lain misalnya gitu. Jadi secara agama misalnya banyak yang kurang, secara pengetahuan ya itu masih banyak yang kurang, padahal sebenarnya ilmu agama tuh bekal kita banget lah teman-teman. Jadi kita diminta untuk belajar agama itu bukan dalam masa atau range yang kita dari awal di sekolah Islam nih, TK Islam, SD Islam, nanti SMP-nya SMP Islam, kuliah SMA Islam, kuliah dalam kampus Islam. Gak cukup hanya itu saja, tapi sepanjang hidup kita itu kita harus terus mencari bekal ilmu Islam gitu ya, bekal pemahamannya. Itu bisa jadi ya penguat kita, itu bisa jadi rem kita tadi, itulah penunjuk kita di zaman yang seperti ini gitu ya. Nah, makanya kita coba ya sama-sama tanamkan dalam diri kita tadi itu teman-teman, semangat untuk kita itu bisa survive ya, bisa berjuang, bisa terus berproses lah intinya. Jangan pernah mencukupkan dengan apa yang sudah teman-teman dapat hari ini. Kalau hari ini teman-teman ngerasa aduh pengen berubah tapi nggak enak nih sama yang lain misalnya gitu, nanti kalau kita berubah teman-teman yang lain juga nggak berubah jadi lebih baik misalnya gitu ya, kita dianggap aneh, dikucilin, nggak ada temennya gitu ya misalnya, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain lah intinya gitu. Nah satu pesan saya ya teman-teman, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berbeda gitu ya. Jadi kalau ada judul film ya kalau nggak salah, Ayah Mengapa Aku Berbeda, ya itu bukan satu hal yang perlu ditakutkan, bukan satu hal yang akhirnya perlu aduh kita tuh jadi minder ya, jadi insecure kalau beda, nggak begitu. Tapi justru berbedanya itu karena apa dulu? Kalau berbedanya karena ternyata kita selangkah lebih maju dalam mengenal Islam, memperbaiki diri kita sesuai dengan apa yang Allah mau, maka ya jangan takut untuk berbeda, jangan takut untuk menunjukkan ini loh aku tuh bisa gitu. Jadi itu yang coba sama-sama kita tanamkan dalam diri kita ya teman-teman, dalam masa saat ini kita sedang berproses
ya. Meskipun kita nggak tahu kita dikasih sama Allah itu batas usia itu sampai kapan, apakah nanti masa muda ini aja atau ternyata sampai nanti usia tua kita ya kita dikasih kesempatan, itu kan Allahu a'lam. Tapi minimal jangan pernah berhenti untuk berproses menjadi lebih baik di mata Allah, bukan gimana kata orang tapi gimana kata Allah. Kalau Allah ternyata bilang kita belum baik, oke, kita perbaiki. Kalau ternyata kita sudah, maksudnya kita sudah berusaha ya dalam jalan menuju kebaikan, ketaatan sebagaimana yang Allah mau tadi itu, terus kemudian teman-teman kita di luar sana itu kayak mempertanyakan, kok kamu begini, kok aneh, nggak keginian kamu, so what, gitu lah. Jadi karena bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita mau. Yang kita inginkan adalah yang sesuai dengan apa yang Allah ridho, kan gitu. Nah, kalau teman-teman, masya Allah ya, kalau teman-teman punya konsep hidup seperti itu, insya Allah teman-teman itu pasti nanti bakal menjadi orang yang mampu, orang yang bisa mewarnai, bukan diwarnai. Maksudnya apa? Mewarnai lingkungan, mewarnai teman-temannya di luar sana dengan pemahaman yang benar, bukan justru diwarnai oleh lingkungan, diwarnai oleh teman-temannya, kita diikutkan pada arus aja, yang ikut arus gitu aja gitu. Nah, ada satu cerita menarik ya teman-teman buat penutup. Jadi pernah ada seorang ulama ya, bukan seorang ulama, maksudnya dulu ya ketika masa kecilnya itu, maksudnya beliau belum jadi ulama. Nah, jadi ketika masa kecil seorang tokoh ini tadi itu namanya Yahya bin Yahya bin Lais kalau nggak salah ya namanya itu. Nah, Yahya bin Lais itu beliau itu datang dari, kalau nggak salah itu daerah Yaman lah atau Syam gitu ya. Kemudian ketika karena tadi ya kita sudah cerita sedikit gimana sih budaya keilmuan di sana itu, sejak usia kecil mereka itu ditanamkan basic-basic agama yang kuat gitu ya. Maka nggak jarang ada orang tua yang ngirim anaknya ke luar kota, ke luar negeri gitu ya, untuk belajar Islam. Nah, Yahya itu termasuk begitu. Yahya bin Lais ini tadi dari kecil dikirimkan sama orang tuanya dari Syam tadi itu ke daerah pada saat itu yang menjadi pusatnya itu masih Madinah Mekah ya pada saat itu. Nah, terus kemudian dia safar ke sana, dia datang untuk belajar ya kepada Imam Malik pada saat itu di Madinah. Ada satu cerita, suatu ketika mereka sedang belajar ya, belajarnya jangan dikira kayak kita sekarang ya di kelas tertutup, enggak, belajarnya ya di alam terbuka lah, kira-kira begitu. Ketika gurunya sedang menjelaskan ya, menerangkan, terus ada tuh serombongan musafir yang mereka tuh naik gajah. Biasanya itu rombongan pedagang atau rombongan dari daerah-daerah mana gitu ya, Roma mungkin atau yang mana, yang mereka tuh bawa rombongannya memang rombongan pakai gajah gitu. Nah, terus teman-temannya itu, teman-teman sekelas ibaratnya teman-teman satu majelis itu pada bubar untuk ngeliat itu gajah. Terus kecuali Yahya bin Lais, ketika ditanya sama gurunya Imam Malik itu, kenapa kamu nggak mau lihat gajah seperti yang lain? Apa kata Yahya? Dia bilang, aku datang ke Madinah bukan untuk melihat gajah, aku datang untuk berguru kepada Imam Malik, kata dia. Dia dengan tegas bilang kayak gitu. Bayangkan anak kecil ya, waktu itu usia sekitar ya 7 tahun atau 8 tahun lah, belum usia 10 tahun, sudah punya konsep prinsip yang seperti itu gitu loh. Jadi itu masya Allah luar biasa, dan dia nggak takut kalau dia itu berbeda sama yang lain. Dia nggak takut dibully, beliau tidak takut dibully kalau misalnya yang lain pada ngeliat gajah terus nanti setelah itu ngomongin gajah, terus habis itu dia ketinggalan dari obrolan, dia nggak merasa aneh, nggak merasa itu sesuatu yang menjadi masalah. Nah, beliau sudah mulai bisa memfokuskan apa yang memang harus dikejar, yang nggak harusnya dikejar ya udah ditinggalkan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita tadi ya pesan terakhirnya, intinya kita teman-teman coba tanamkan dalam diri teman-teman itu, kita harus punya ada faktor pembeda dari yang lain. Kalau jadi anak muda yang beda itu harusnya kayak gimana? Kalau jadi seorang muslim yang beda itu yang kayak gimana? Kalau sekarang di luar sana banyak yang mengaku muslim ya, tapi muslimnya muslim KTP misalnya. Nah, kita coba berbeda, gimana sih muslim yang benar itu seperti apa konsepnya. Nah, Allah sudah mengingatkan ya kepada kita dalam Quran surat Ali Imran. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan, maksudnya diutus gitu ya kepada manusia untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah, jadi
Sampai sini kita itu adalah titel kita atau predikat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim, itu kita adalah umat yang terbaik. Persoalannya, umat yang terbaik itu seperti apa kondisinya hari ini? Nah, ternyata masih banyak PR yang mungkin kita perlu benahi, dan teman-teman ya harus siap menjadi bagian daripada aktor untuk yang memperbaiki keadaan tadi itu. Aktor yang membenahi, aktor yang bisa mewarnai keadaan dengan life konsep yang benar sesuai dengan Islam tadi itu. Jadi agen-agen perubahan yang baik, bukan nanti malah ikut teraruskan dengan keadaan begitu saja. Ya, mungkin itu aja ya buat teman-teman semua. Insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, salah ucap, salah khilaf. Saya mohon pamit, mungkin itu dulu ya kita cukupkan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.